Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Maulana Maura, NIM 10221122 dari kelas Informatika 2A. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas pertemuan ke-7 mata kuliah Matematika Diskrit. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai induksi matematika. Perlu kita ketahui, apa sih itu induksi matematika? Induksi matematika adalah metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat atau integer. Contohnya, yaitu buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n dikali n ditambah 1 dibagi 2. Kenapa sih kita harus menggunakan induksi matematika? Kita menggunakan induksi matematika agar dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian untuk semua bilangan bulat. Karena kalau kita tidak menggunakan induksi matematika, maka kita akan memakan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena kita harus mencoba semua bilangan bulat untuk membuktikan apakah benar atau tidak. Contoh, buktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Jika dibuktikan dengan semua nilai n, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. N sama dengan 1, itu akan terbukti benar. Kenapa? Karena n sama dengan 1 adalah merupakan bilangan ganjil positif pertama, maka akan terbukti benar. Yang kedua, n sama dengan 2 akan terbukti benar. Kenapa? Karena angka positif ganjil pertama adalah 1, kemudian positif ganjil keduanya adalah 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 merupakan 2 pangkat 2. Begitupun selanjutnya. Di dalam induksi matematika ada yang dinamakan prinsip induksi sederhana. Nah, misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa si Pn ini benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan dengan 2 langkah. Yang pertama, P1 itu benar. Dan yang kedua, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Langkah pertama dinamakan basis induksi. Langkah pertama itu yang P1 benar. Sedangkan langkah kedua dinamakan langkah induksi, yang dimana Pn plus 1 itu benar. Nah, langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Nah, asumsi itu disebut dengan hipotesis induksi. Bila kita sudah bisa menunjukkan kedua langkah tersebut terbukti benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Contoh pembuktian. Buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n dikali n plus 1 dibagi 2. Penyelesaiannya, misalkan Pn menyatakan proposisi bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n dikali n ditambah 1 dibagi 2, yaitu deret 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah n sama dengan n dikali n plus 1 dibagi 2. Kita harus membuktikan nih kebenaran proposisi ini dengan 2 langkah tadi, yaitu P1 benar dan yang kedua Pn plus 1 juga benar. Kita coba ya. Langkah pertama yaitu basis induksi, di mana P1 benar. Karena untuk n-nya sama dengan 1, maka kita substitusi ke yang n dikali n plus 1 dibagi 2.
sehingga menghasilkan nilai 1. Nah, ini terbukti benar. Kenapa? Karena ruas kiri dan kanan itu sama, hasilnya adalah 1. Kemudian, langkah kedua adalah langkah induksi, di mana si PN kita asumsikan bahwa deret 1 ditambah deret 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah N sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2 adalah benar, atau kita bisa sebut sebagai hipotesis induksi. Kita harus memperlihatkan bahwa PN plus 1 juga benar, yaitu deret 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah N. Kemudian kita masukkan nilai N plus 1 sama dengan, nah di ruas kanannya tuh kan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Nah si N yang ada di ruas kanan itu kita ganti menjadi N plus 1, sehingga jadi N plus 1 dikali N plus 1 ditambah 1 dibagi 2. Jadi si variabel N itu kita ganti nih dengan N plus 1. Kenapa? Karena kan kita mau membuktikan bahwa si PN plus 1 itu benar. Untuk membuktikan ini kita tunjukkan bahwa deret 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah N ditambah N plus 1 bisa menghasilkan N ditambah 1 dikali N ditambah 1 ditambah 1 dibagi 2. Gimana caranya? Nah, gini nih guys. Jadi, si deret yang tadi itu kita bagi 2. Dimana deret 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah N merupakan bagian pertama. Kemudian kita tambahkan dengan N ditambah 1. Setelah itu, kita kan tahu nih, hipotesis induksi dari deret soal itu adalah N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Nah, kita rubah si deret itu oleh N dikali N ditambah 1 dibagi 2, kemudian ditambah N plus 1. Nah, selanjutnya kita sederhanakan si N dikali N ditambah 1 dibagi 2 ditambah N ditambah 1 menjadi N ditambah 1 dikali N per 2 ditambah 1. Setelah itu N tambah 1-nya tetap. Nah, yang lebih diperinci adalah yang N per 2 ditambah 1. Nah, si 1 itu kita rubah. Kenapa? Karena kan kalau penjumlahan pecahan itu penyebutnya itu harus sama, sehingga si angka 1 itu berubah jadi 2 per 2, sehingga jadi N tambah 1 ditambah N per 2 ditambah 2 per 2. Nah, menghasilkan N ditambah 1 dikali N ditambah 2 dibagi 2. Nah, di sana kan bisa dirubah lagi, dimanipulasi menjadi N ditambah 1 dikali N ditambah 1 ditambah 1 dibagi 2. Jadi terbukti bahwa si PN benar dan juga PN plus 1 benar. Selain dari prinsip induksi sederhana, ada juga yang namanya prinsip induksi yang dirampatkan. Nah, di prinsip induksi sederhana kan hanya bisa dipakai untuk N lebih besar sama dengan 1. Nah, itu adalah syarat dari prinsip induksi sederhana. Untuk sembarang N lebih besar sama dengan N0, kita menggunakan yang namanya prinsip induksi yang dirampatkan. Misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat, dan kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar sama dengan N0. Nah, untuk membuktikannya, kita hanya perlu menunjukkan bahwa PN0 itu benar, dan juga jika PN0 benar, maka PN plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar sama dengan N0.
Contoh, untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n ditambah 1 dikurang 1. Nah, penyelesaiannya tuh hampir sama sih sebenarnya, kayak prinsip induksi sederhana, hanya saja bilangannya ini itu bilangan yang sembarangan, karena kan di prinsip induksi sederhana hanya bisa digunakan oleh n lebih besar sama dengan 1. Penyelesaiannya itu yang pertama tetap yaitu basis induksi, di mana Pn0 itu harus benar. Kita bisa lihat perolehan dari penjelasan yang kayak sebelumnya itu. Nah, langkah keduanya itu kita asumsikan nih bahwa si PN-nya benar, sehingga 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 2 pangkat n menghasilkan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Kita harus menunjukkan bahwa Pn plus 1 juga benar, sehingga menghasilkan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai 2 pangkat n, kemudian ditambah dengan 2 pangkat n plus 1 sama dengan 2 pangkat n plus 1 ditambah 1 dikurang 1. Sehingga bisa ditunjukkan seperti yang terlihat di slide, kayak yang tadi si deret yang tadi itu ada di ruas kiri dan juga kanan. Nah, kemudian dibagi 2. Nah, yang ruas si kanan itu kan udah dibagi 2 tuh kayak yang sebelumnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hipotesis induksinya untuk yang dikurung paling depan itu sama dengan 2 pangkat n ditambah 1 dikurang 1. Tinggal kita tambah dengan 2 pangkat n ditambah 1 yang di belakangnya. Nah, dari sana kemudian kita operasikan nih, kita sederhanakan. Di sana kan ada 2 pangkat n ditambah 1 ditambah 2 n ditambah 1. Nah, itu kan perpangkatan di mana si angkanya itu sama, tinggal kita sederhanakan jadi 2 dikali 2 pangkat n ditambah 1, kemudian dikurangi 1 sehingga bisa menghasilkan 2 pangkat n ditambah 2 dikurang 1. Nah, dari hasil yang didapat itu kita bisa merubah lagi ke bentuk awal atau dimanipulasi ke bentuk yang lebih sederhana menjadi 2 pangkat n ditambah 1 ditambah 1 dikurang 1. Nah, dari hasil yang ditunjukkan terlihat bahwa Pn0 dan juga Pn plus 1 benar, sehingga terlihat induksi prinsip sederhana dan juga dirampatkan itu mirip-mirip pengerjaannya, hanya saja angka yang digunakannya yang sedikit berbeda. Sekian video ini saya buat, mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.